Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang analisa dan membuat video pembelajaran mengenai jaringan internet. Nama anggota kelompok 8, yang pertama Nova Novita Falahia dengan NIM 2009116028, yang kedua Fitriana Lestari dengan NIM 2009116034, yang ketiga Bayu Abdiar Rahman dengan NIM 2009116038, dan yang keempat Tegar Ramadan dengan NIM 2009116046. Lanjut. Pengertian jaringan internet. Internet adalah jaringan komputer yang menghimpun sumber daya informasi yang sangat luas hingga mampu menjangkau seluruh dunia. Internet adalah suatu jaringan komputer yang sangat besar, terdiri dari jutaan perangkat komputer yang terhubung melalui suatu protokol tertentu untuk menukar informasi antar komputer tersebut. Internet merupakan jaringan global yang mendunia. Data informasi bahkan privasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam internet. Mengakses internet hampir sama halnya dengan menjelajah informasi dunia. Di zaman sekarang ini, internet bukan lagi merupakan kebutuhan tambahan, melainkan menjadi kebutuhan pokok bagi para pengusaha, pelajar, dan berbagai pihak. Internet merupakan jaringan global komputer di dunia, di mana setiap komputer saling terhubung satu sama lainnya, dari negara ke negara lainnya di seluruh dunia, dan berisi berbagai macam informasi, mulai dari teks, gambar, audio, dan lainnya. Saat ini kita berada pada zaman di mana internet seolah menjadi kebutuhan primer manusia karena memenuhi hampir seluruh ruang kehidupan mereka, mulai dari hal yang paling sederhana hingga hal yang cukup rumit. Semua dapat dikendalikan dan dikerjakan dengan bantuan internet. Kehidupan modern telah menjadi lebih mudah berkat kontribusi besar teknologi internet untuk komunikasi dan berbagi informasi. Manfaat internet tak hanya sebatas pada akses komunikasi dan informasi. Kini manfaat internet telah merambah pada sektor ekonomi, sosial, hiburan, hingga keamanan. Pemanfaatan internet mencakup seluruh fasilitas yang tersedia di internet, termasuk penggunaan fasilitas search engine, relevansi, dan juga cara penelusuran atau pencarian informasi di internet. Ada berbagai jenis jaringan internet. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network, adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan, seperti sebuah kantor pada sebuah gedung atau tiap-tiap ruangan pada sebuah sekolah. Biasanya jarak antar node tidak lebih jauh dari sekitar 200 meter. Yang kedua adalah MAN, yaitu Metropolitan Area Network, yang biasa mencakup area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar gedung dalam satu daerah seperti provinsi atau negara bagian. Dalam hal ini, jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Sebagai contoh, jaringan beberapa kantor cabang, sebuah bank di sebuah kota besar yang saling berhadapan dengan lainnya. Yang ketiga adalah Wide Area Network, yaitu jaringan yang biasanya sudah menggunakan media nirkabel, sarana satelit, atau kabel serat optik. Karena jangkauannya lebih luas, bukan hanya mencakup satu kota atau antar kota dalam satu wilayah, tapi menjangkau area atau wilayah otoritas negara lain. Di sini ada perumpamaan area dari jenis-jenis jaringan. Yang pertama, jarak antar komputer 1 meter sampai 10 meter, lokasinya di ruangan, dan juga yang kedua 10 meter sampai kurang dari 1 kilometer, lokasinya di gedung perkantoran, itu masuk ke dalam jenis jaringan Local Area Network. Kemudian yang kedua, 1 kilometer sampai kurang dari 10 kilometer, lokasinya di kota, dan juga 10 km sampai kurang dari 100 km, seperti di kabupaten dan provinsi, masuk ke dalam Metropolitan Area Network. Berikutnya, lebih dari atau sama dengan 100 km, atau berada di sebuah negara, atau lebih dari sama dengan 1000 km, seperti di sebuah benua, masuk ke dalam jenis jaringan Wide Area Network. Kemudian, seperti planet, itu masuk ke dalam jenis jaringan internet.
Nilai-nilai yang terdapat pada tabel di atas bukan merupakan nilai mutlak bagi jarak yang terhubung antar komputer, karena jarak tersebut bisa lebih pendek tergantung pada kondisi area suatu wilayah. Menurut Ono Purwo, di antara keseluruhan fasilitas internet tersebut terdapat 5 aplikasi standar internet, yaitu yang pertama, World Wide Web, atau biasa disingkat WWW. Merupakan kumpulan koleksi besar tentang berbagai macam dokumen yang tersimpan dalam berbagai server di seluruh dunia, dan dokumen tersebut dikembangkan dalam format Hypertext Markup Language atau HTML yang memungkinkan terjadinya koneksi dokumen yang satu dengan yang lainnya, baik dalam bentuk teks, visual, dan lain-lain. WWW bersifat multimedia karena merupakan kombinasi teks, foto, grafik, audio, dan video. Dengan demikian, WWW pada saat ini merupakan puncak pencapaian yang tidak mungkin dicapai oleh media-media yang tergabung di dalamnya secara sendiri-sendiri. Yang kedua ada email atau electronic mail. Email adalah surat menyurat secara elektronik di mana pesan yang dikirim akan sampai dalam waktu singkat. Pesan email tidak hanya berupa tulisan, tetapi dapat disertai dengan file gambar, suara, animasi, dan lain-lain. Selain itu, email dapat dikirimkan kepada ratusan orang hanya dalam satu kali pengiriman. Makanya, email menjadi penting untuk sarana berkomunikasi dalam zaman yang modern ini. Dan terutama bagi para mahasiswa, email merupakan fasilitas yang paling sederhana, paling mudah penggunaannya, dan digunakan secara luas oleh para pengguna komputer. Kemudian yang ketiga ada mailing list atau milis. Mailing list merupakan perluasan dari email. Dengan fasilitas ini, pengguna yang telah memiliki alamat email bisa tergabung dalam sebuah kelompok diskusi, dan melalui milis ini bisa digunakan diskusi untuk memecahkan permasalahan secara bersama-sama dengan saling memberikan saran pemecahan. Komunikasi melalui milis memiliki sifat yang sama dengan email, yaitu bersifat tidak sinkron atau bersifat unreal time. Yang keempat ada FTP, File Transfer Protocol. Adalah fasilitas internet yang memberikan kemudahan kepada pengguna untuk mencari dan mengambil arsip file atau download file di suatu server yang terhubungkan internet pada alamat tertentu yang menyediakan berbagai arsip yang memang diizinkan untuk diambil oleh pengguna lain yang membutuhkannya. File ini bisa berupa hasil penelitian atau artikel-artikel jurnal. Di samping itu, FTP juga dipergunakan mengupload file materi situs sehingga bisa diakses oleh pengguna seluruh dunia. Yang berikutnya, nomor 5, newsgroup. Newsgroup dalam internet adalah fasilitas yang digunakan untuk komunikasi antara dua orang atau lebih secara serempak dalam pengertian waktu yang sama atau real time. Dan dengan demikian berarti komunikasi adalah komunikasi yang sinkron. Bentuk pertemuan ini lazim disebut sebagai konferensi, dan fasilitas yang digunakan bisa sepenuhnya multimedia dengan menggunakan fasilitas video conference, ataupun teks saja atau teks dan audio dengan menggunakan fasilitas IRC atau Internet Relay Chat. Yang berikutnya ada fungsi internet. Internet awal mulanya yaitu sesuatu proyek yang diciptakan untuk keperluan pribadi sesuatu negara. Tetapi sekarang ini telah jadi halayak umum. Seluruh orang telah bisa menggunakan internet dengan umum. Nyaris seluruh orang juga telah bisa mengoperasikan internet. Ada pula saat ini internet yang telah bisa dinikmati dengan gratis yang disiapkan oleh umum. Sejalan dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi internet juga semakin maju. Seperti halnya awal mula fungsi terbentuknya internet. Internet memiliki fungsi yang lebih sempit. Sekarang fungsi tersebut hampir tidak bisa menyebutkan satu persatu fungsi dari internet tersebut. Tetapi secara garis besar bisa fungsi internet tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa saja. Quarterman dan Mitchell membagi kegunaan internet dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, internet sebagai media komunikasi. Merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Yang kedua, media pertukaran data. Dengan menggunakan email, newsgroup, FTP, dan WWW, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Yang ketiga, media untuk mencari informasi atau data. Perkembangan internet yang pesat
menjadikan www sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. Yang keempat, fungsi komunitas. Internet membentuk masyarakat baru yang beranggotakan para pengguna internet dari seluruh dunia. Dalam komunitas ini, pengguna internet dapat berkomunikasi, mencari informasi, berbelanja, melakukan transaksi bisnis, dan sebagainya. Karena sifat internet yang mirip dengan dunia kita sehari-hari, maka internet sering disebut sebagai cyberspace atau virtual world, atau dunia maya. Kesimpulannya, berdasarkan analisis dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa internet sangat berperan terhadap semua generasi dan semua kalangan. Internet dapat berperan baik secara positif maupun negatif terhadap kehidupan yang sekarang ini. Untuk hal yang positif, maka dianjurkan bagi semua kalangan untuk menggunakan internet karena dapat bermanfaat menambah informasi dan berbagai pengetahuan. Sebaiknya di semua generasi dalam penggunaan internet agar tetap selektif dalam memilih situs-situs internet, dan dianjurkan bagi semua generasi agar bisa memaksimalkan manfaat situs dan akun yang tersedia di internet untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masa depan. Ya, ini referensi yang kelompok kami ambil untuk menjelaskan jaringan internet. Selanjutnya, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.